Haleluya, Shalom, selamat bertemu kembali para pendengar, sahabat kreatif, para pendengar yang berbahagia, Radio Republik Indonesia Malang dimanapun Anda berada. Bersama dengan saya Pendeta Ricky Latupeirisa dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Kota Malang menyapa Anda dan bersama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa sampai dengan saat ini Tuhan masih menyertai engkau dan saya. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sahabat kreatif Radio Republik Indonesia Malang, saudara sekalian, saya percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka roh kita dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Allah pada pagi hari ini. Kalau saudara masih ada, percayalah itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Jangan takut hadapi segala pergumulan, perubahan-perubahan yang sedang terjadi, yang mungkin saudara belum siap, bahkan saudara tidak ingin mengalami hal itu. Tetapi hal itu sedang terjadi di depan mata saudara. Kuatkan hatimu, teguhkan hati saudara. Sebab Yesus yang kita sembah, Yesus yang baik, Dia peduli akan keadaan kita sekalian. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari sebelum kita lebih jauh mendengarkan renungan firman di hari yang sangat baik ini, bersama dengan saya tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih buat hari ini, hari yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih buat nafas, terima kasih buat detak jantung kami. Terima kasih buat hidup ini, hidup yang dikaruniakan oleh Allah. Engkau pencipta dan kami adalah ciptaan-Mu. Kami mau tunduk kepada semua yang menjadi rancangan-Mu. Karena kami percaya rancangan-Mu baik semata-mata. Engkau gembala yang baik. Kami mau menjadi domba yang baik, yang dengar-dengaran kepada suara gembala. Bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya. Urapan atas hamba-Mu, urapan atas seluruh sahabat kreatif, bahkan pendengar yang berbahagia dimanapun mereka berada, dan dapat menjangkau siaran rohani Radio Republik Indonesia Malang. Berkat Allah menjadi bahagian setiap para pendengar. Dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Yesus, kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Apa kabar para pendengar yang berbahagia, sahabat kreatif? Bersama dengan saya katakan haleluya. Berkat Tuhan buat saya luar biasa. Anda siap? 2, 3. Haleluya. Berkat Tuhan buat saya luar biasa. Dari sikap hati saudara menyikapi hidup ini, Allah bangga melihat saudara dan saya. Puji Tuhan. Haleluya. Tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus peduli. Yesus memperhatikan, Yesus melihat, dan Yesus mengingat kita. Yesus peduli setiap kita. Mari saya mengajak kita untuk membaca dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Ayat yang ke-46, para pendengar yang berbahagia, sahabat kreatif, Anda sudah menyiapkan Alkitab Anda atau gadget dengan aplikasi Alkitab? Baik, mari sehati bersama kita membaca ayat ini. Puji Tuhan. Sekali lagi, Markus pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-46. Puji Tuhan. 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan.
Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya itu. Saudara, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang kita baca ayat yang sangat menyentuh. Bagaimana seorang pengemis, seorang yang tidak memiliki status sosial yang berharga di tengah-tengah masyarakat pada zaman di mana dia hidup. Dia adalah seorang anak Timeus, sehingga dia disebut Bartimeus. Para pendengar, ini bukan nama, tetapi ini identitas, ini julukan bahwa dia adalah anak Timeus. Para pendengar sekalian, seorang yang miskin, seorang pengemis, dan dikatakan dia buta, penyandang disabilitas, dia seorang yang cacat. Apa yang dapat diharapkan dari seorang yang buta pada zaman itu? Sehingga keadaan cacat yang disandangnya membuat dia terpaksa harus menjalani hidup sebagai seorang pengemis. Para pendengar yang dikasihi oleh Yesus, firman Allah berkata, titik balik perubahan total dalam hidup Bartimeus dicatat mulai dari ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, para pendengar perhatikan, mata Bartimeus tidak berfungsi, tetapi telinga dari Bartimeus berfungsi dengan baik. Mata dari Bartimeus tidak dapat melihat apapun. Tetapi para pendengar perhatikan, telinga dari Bartimeus dapat menangkap pesan sorgawi. Dia dapat menangkap berita sukacita. Para pendengar, ingat baik-baik. Ketika engkau dan saya dalam perjuangan yang berat, seolah-olah kita sedang menuruni lembah yang gelap dan dalam. Pada saat itu juga seolah-olah saudara tidak melihat sesuatu yang baik. Tetapi ingat, tangkaplah berita-berita yang baik yang bersumber dari kebenaran firman Allah. Di dalam Wahyu 1 ayat 3 berkata, "Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini." Para pendengar, ketika mendengar firman Allah, iman saudara pasti dibangkitkan. Haleluya! Bagaimana kita kuat menghadapi pergumulan hidup? Dengarlah berita firman Allah. Kalau saudara masih bisa melihat, masih bisa membaca, bacalah firman Allah itu. Itu akan menjadi titik awal dari perubahan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Bartimeus ini, saya ulangi sekali lagi para pendengar, matanya buta, matanya tidak dapat melihat, matanya tidak dapat memandang sekelilingnya. Karena Bartimeus adalah seorang penyandang disabilitas, seorang yang cacat.
sehingga terpaksa situasi memaksa dia menjadi seorang pengemis, hidup dalam kemiskinan, hanya berharap kepada belas kasihan orang lain. Dan ingat, dia juga hidup hanya berharap kepada belas kasihan Tuhan. Tetapi telinga Bartimeus dapat mendengar pesan sorgawi. Para pendengar, di dalam ayat yang ke-47, ketika dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat, maka firman Allah berkata, mulailah Bartimeus berseru, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Para pendengar, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya mendengar. Perhatikan, Bartimeus bukan hanya mendengar, tetapi firman Allah mengatakan, perkataan bibir, mulut, lidah Bartimeus berseru kepada Yesus. Dia berteriak kepada Tuhan. Para pendengar yang diberkati sahabat kreatif, mari kita belajar pada pagi ini, berteriaklah kepada Yesus. Berserulah kepada Tuhanmu. Jangan diam. Berteriaklah kepada Yesus. Hal ini berbicara mengenai kehidupan di dalam doa. Sahabat kreatif dan pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda dapat menjangkau segmen siaran rohani Kristiani pada pagi ini, berdoalah, datanglah dan hampirilah Yesus Tuhanmu. Datang, hampirilah Tuhan. Kalau orang lain tidak mau mendengar apa yang engkau katakan, maka ingat, Yesus, dia mau, dia bersedia untuk mendengar apa yang engkau dan saya serukan kepadanya. Mari para pendengar, perhatikan di dalam ayat berikut ini, di dalam Markus 10 ayat yang ke-48. Ketika Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini doa, ini ungkapan, ini teriak kepada Sang Pencipta, kepada Juru Selamat, kepada dokter di atas segala dokter yang dapat menolong dia. Tapi sahabat kreatif, para pendengar yang berbahagia, perhatikanlah di dalam ayat 48, terjadilah sesuatu. Firman Allah berkata, orang-orang di sekitar Yesus, orang-orang yang tidak dipanggil oleh Bartimeus. Bartimeus tidak memanggil mereka, tetapi orang-orang ini bereaksi negatif. Para pendengar, di dalam ayat 48 dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Banyak orang terusik. Para pendengar yang diberkati Tuhan, Bartimeus tidak merugikan mereka. Bartimeus sedang menggunakan haknya untuk berseru kepada sumber pertolongan yang sedang lewat di depan dia. Matanya tidak bisa melihat profil sosok Yesus, tetapi Bartimeus bisa mendengar bagaimana berita-berita bahwa Yesus sedang lewat di kota Yeriko. Dia sedang mendengar suara Yesus ketika Yesus berbicara di depan dia, dan dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sahabat kreatif, para pendengar yang diberkati Tuhan, orang lain di sekitar Yesus terusik. Pernahkah engkau mengalami
Karena doamu engkau diusik. Ibadahmu diusik karena doamu engkau dibenci. Karena imanmu engkau dihambat, dihalangi. Seperti yang dialami oleh Bartimeus. Dia berteriak kepada Tuhannya. Dia berseru, dia berdoa. Dia tidak punya jalan pengharapan selain kepada Yesus yang sedang lewat di depannya. Bartimeus patut dikasihani. Dia memiliki hak untuk berteriak kepada Yesus. Yesus yang begitu mempedulikan ciptaannya. Tetapi orang lain terusik. Dikatakan banyak orang menegurnya supaya dia diam. Banyak orang tidak senang, tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Para pendengar, bayangkan Bartimeus buta mirik, buta miskin, melarat, seorang pengemis. Dia tidak berteriak kepada orang-orang itu, tetapi dia sedang berteriak kepada Yesus. Tetapi teriakan Bartimeus membuat banyak orang-orang itu merasa sangat terganggu. Banyak orang terusik. Para pendengar yang dikasihi oleh Yesus, ketika saudara berteriak minta pertolongan kepada orang lain, kepada manusia, maka jujur satu saat mereka akan merasa terganggu, terusik, dan merasa tidak nyaman. Mereka melarang, mereka memarahi Bartimeus, jangan berteriak. Tetapi para pendengar yang dikasihi oleh Yesus, perhatikan dengan baik. Yesus punya hati yang berbeda. Amin. Ketika Bartimeus dilarang, apakah kemudian Bartimeus putus asa? Apakah kemudian Bartimeus berhenti? Tidak. Di dalam ayat 48, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Para pendengar yang dikasihi oleh Yesus, perhatikan baik-baik. Rupanya Bartimeus, dia kenal akan Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang kita baca, dia berteriak, "Yesus anak Daud." Bartimeus berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Para pendengar, Bartimeus kenal siapa Yesus. Dia tahu Mesias yang disebut sebagai keturunan Daud. Yesus yang sedang lewat di depan dia. Mesias itu akan datang. Sebagaimana dalam Taurat dikatakan bahwa Mesias itu akan datang dan menolong umat Tuhan, orang Israel. Dan dari sekian banyak orang yang hidup pada zaman di mana Yesus ada pada waktu itu, Bartimeuslah salah seorang yang mempercayai nubuat Allah bahwa akan datang seorang penolong, yaitu Mesias dari garis keturunan Daud. Para pendengar yang berbahagia, sahabat kreatif, Bartimeus berteriak dengan iman. Dia tahu bahwa Mesias itu ada di depan dia. Dia tahu bahwa Mesias itu dapat menolong dia. Pagi ini, semoga kiranya iman yang ada di dalam Bartimeus itu Tuhan temukan di dalam saudara dan saya. Bagi engkau yang sakit, bagi para pendengar yang sedang mengalami pergumulan di dalam masalah ekonomi rumah tanggamu, bagi engkau yang sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan, bisnis, profesi usahamu, semoga kiranya Tuhan masih menemukan iman kepada Yesus yang berteriak, berseru, dan mengandalkan Tuhan. Para pendengar yang diberkati oleh Yesus, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Puji Tuhan. Mari pada pagi yang baik ini kita membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Mari sahabat kreatif, para pendengar yang berbahagia, bacakan ayat ini bersama 2-3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Para pendengar yang berbahagia, sahabat kreatif, ini yang Tuhan temukan di dalam Bartimeus. Ini yang Yesus temukan di dalam Bartimeus. Puji Tuhan. Sahabat kreatif, para pendengar yang berbahagia, mari kita kembali ke dalam pembacaan kita. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Para pendengar yang dikasihi Yesus, perhatikan, pada titik inilah Yesus memanggil Bartimeus. Saya percaya pagi ini Yesus sedang menyebut namamu. Yesus sedang memanggil nama kita. Para pendengar yang sedang terbaring sakit di ranjangmu, di rumah mungkin, di rumah sakit mungkin. Para pendengar yang sedang meringkuk, khawatir, takut, gelisah di dalam kamarmu yang kecil dan sempit, yang engkau rasakan seperti penjara yang mengukung engkau hari-hari ini. Engkau yang seolah-olah memiliki beban yang begitu berat, teramat berat. Seolah-olah orang lain sedang menghalangi engkau, seperti Bartimeus yang berseru kepada Tuhan. Para pendengar yang berbahagia, sahabat kreatif, pagi ini juga Yesus sedang menyebut namamu. Dia sedang memanggil namamu dan namaku. Yesus berkata, "Panggil dia." Maka mereka memanggil orang buta itu. Para pendengar, mereka yang tadi memarahi Bartimeus, mereka yang tadi menghalangi Bartimeus, yang hanya melihat Bartimeus dengan sebelah mata, menghina Bartimeus dan berkata, "Tidak mungkin engkau diperhatikan oleh Allah Pencipta. Engkau miskin, engkau melarat, engkau buta." Tapi Yesus memanggil Bartimeus. Dan orang-orang inilah yang membawa Bartimeus kepada Yesus. Sahabat kreatif, para pendengar yang dikasihi oleh Yesus, ingat baik-baik. Cepat atau lambat engkau akan melihat Yesus. Cepat atau lambat Tuhan akan menemukan engkau dan saya. Itu sebabnya percayalah kepada Yesus. Andalkan Yesus di dalam segala pergumulan hidup saudara dan saya. Orang-orang yang tadi menyuruh dia diam, sekarang berbalik dan berkata, "Kuatkan hatimu Bartimeus, Yesus memanggil engkau." Para pendengar yang berbahagia, sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan, pagi ini Yesus hadir dalam hidup engkau dan saya. Dia sedang memanggil namamu dan namaku. Kita membaca di dalam Markus 10 ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Jubah seorang pengemis, jubah yang kotor. Dia merasa tidak pantas, tidak layak untuk aku menghadapi guru, menghadapi Yesus, menghadapi Mesias sang Raja itu dengan jubah yang kotor seperti ini.
Sahabat kreatif, para pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda dapat menjangkau segmen siaran rohani Radio Republik Indonesia Malang pada pagi hari ini. Dengar baik-baik para pendengar yang dikasihi oleh Yesus. Yesus sudah memanggil namamu, namaku berulang-ulang kali. Tetapi kadang jubah yang kita kenakan membuat kita tidak dapat berkomunikasi dengan Dia. Jubah itu yaitu jubah dosa, jubah hidup yang lama. Mari pagi ini tinggalkan dosa, buang hidup yang lama, datang kepada Yesus dengan hati yang dibaharui. Dosa apakah yang masih kita amalkan para pendengar? Dustakah? Mencurikah? Perjinahankah? Kesombongankah? Dendam di dalam hati yang sekian lama tersembunyi? Amarahkah? Iri hatikah? Dengkikah? Semua itu adalah sampah. Semua itu adalah jubah yang kotor, yang lama, yang dapat membuat engkau dan saya hidup sebagai seorang pengemis yang hina, yang jauh dari berkat-berkat, pertolongan, dan kemuliaan Allah. Sahabat kreatif, para pendengar yang berbahagia, pagi ini buanglah itu, semua perbuatan-perbuatan daging, buang dan tolak di dalam nama Yesus. Tuhan mau tolong engkau dan saya, puji Tuhan. Kemudian di dalam Markus 10 ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabbuni, supaya aku dapat melihat. Ini komunikasi yang sangat intim dan menyentuh. Bartimeus sedang berdiri di depan penciptanya. Sang pencipta yang dapat memulihkan seluruh fungsi tubuhnya. Dia sedang berbicara dengan tabib dokter yang ajaib. Dokter di atas segala dokter. Pagi ini, para pendengar Radio Republik Indonesia Malang yang dikasihi oleh Yesus, apa yang saudara mau katakan kepada Yesus pada pagi ini? Katakanlah itu kepada Dia di dalam doamu. Puji Tuhan, katakanlah itu kepadanya. Dia mendengar, Dia siap untuk menolong saudara dan saya. Di dalam ayat 52, sahabat kreatif para pendengar yang berbahagia, mari baca ayat yang terakhir ini bersama-sama. Markus 10 ayat 52, 2-3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Para pendengar yang diberkati Tuhan, hidup ini singkat. Tetapi di tengah-tengah yang singkat dan terbatas ini, Yesus memanggil namamu dan namaku. Dia menjamah hidupmu dan hidupku. Dan ingat, ambil keputusan mengganti jubah hidup yang lama dengan hidup yang baru. Dan mulai pagi ini berjalanlah bersama dengan Yesus. Dia peduli, Dia mengasihi engkau dan saya. Haleluya. Para pendengar yang berbahagia, sahabat kreatif, kita sudah berada di penghujung segmen siaran rohani pada pagi yang diberkati ini. Bersama dengan saya, tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi yang diberkati. Terima kasih buat firman Allah yang memberi kekuatan, yang membangkitkan iman kami, yang memberi pengharapan baru bagi kami, bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup kami,
Bagi para pendengar yang berbahagia, sahabat kreatif, dimanapun mereka sedang mendengar, menjangkau siaran Rohani Kristiani pada pagi ini, kami mau panggil nama Yesus, karena kami tahu Engkau nama yang diberikan di bawah kolong langit, yang dapat menyelamatkan kami, yang dapat menolong kami, yang dapat menebus kami, mengampuni kami dari salah dan dosa kami, dan menjadikan kami ciptaan yang baru dan layak untuk menerima keajaiban, kebesaran, dan mujizat-Mu dalam hidup kami, seperti Bartimeus. Maka pagi ini kami berseru kepada nama yang ajaib, kami berseru kepada nama Yesus. Kiranya Engkau hadir dan menolong kami Bapa. Seberapa yang sedang sakit, hamba berdoa, kami sepakat, kami panggil nama yang ajaib, yaitu nama Yesus, dokter di atas segala dokter. Letakkan tangan-Mu pada tubuh yang sakit, dan kami berdoa, kami perintahkan siapapun yang mendengar dan percaya beriman kepada Yesus, kami perintahkan, hai engkau sakit penyakit, kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah Engkau beri penghiburan sukacita. Roh duka cita dihancurkan, dilalukan dalam nama Yesus. Yang lemah terima kekuatan. Yang di dalam kekurangan Bapa tolong. Engkau jamin, Engkau adakan yang diperlukan. Karena Engkau Allah sumber segala-galanya. Engkau menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Berkati rumah tangga dari setiap pendengar, rumah tangga yang tidak berbahagia, hubungan suami istri, orang tua, anak yang mulai renggang. Kiranya Engkau hadir Bapa di dalam setiap keluarga, ikat satukan dengan tali kasih-Mu, agar kami boleh menikmati suasana sorga di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kami. Hamba berdoa, berkati pekerjaan profesi dari setiap pendengar di dalam nama Yesus. Berkati pendidikan perkuliahan mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, berkatilah kota di mana kami tinggal, provinsi di mana kami tinggal, dan berkati negara kami Indonesia di dalam nama Yesus. Kami berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, jajaran menteri kabinet, diberkati di dalam nama Yesus. Hikmat dari Allah menolong mereka menyelenggarakan pemerintahan, oleh pertolongan Tuhan dapat melewati setiap kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, karena Engkau hadir dan memberkati Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para medis yang sedang berjuang di garda depan untuk melawan penyebaran virus corona. Kami berdoa, Tuhan pagari, lindungi mereka di dalam nama Yesus. Kota ini, setiap kecamatan, setiap kelurahan, setiap RW RT, bahkan setiap rumah, kiranya Engkau luputkan dari wabah virus corona. Kami tidak dapat mengandalkan kekuatan hikmat manusia pada hari-hari ini, tapi kami percaya kuasa Allah mengatasi pandemi yang sedang terjadi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, hormat syukur bagimu. Berkati lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Malang menjadi lembaga penyiaran yang diberkati dan memberkati. Terima kasih Bapak Sorgawi, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami bangga punya Allah yang peduli kepada setiap kami. Terima kasih, kami tidak takut lagi, kami tidak sendiri, karena kami tahu bahwa Yesus menyertai kami. Kami terima berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Para pendengar yang berbahagia, sahabat kreatif, dimanapun Anda berada, dari Geraha Siar Jalan Candi Panggung 58, saya Pendeta Riki Latu Perisa undur diri. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.